Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudaraku. Sebelum mempersiapkan diri berangkat untuk beribadah, dengarkan renungan ini sebentar ya, biar menjadi pegangan landasan untuk kehidupanmu hari ini. Saudaraku, saya awali dengan pengalaman saya beragama dan bertuhan. Berpuluh tahun saya jadi orang Kristen. Dari kecil saya lahir dipredikat sebagai orang Kristen karena mengikuti iman, percaya orang tua saya. Saya ke gereja, saya pulang pergi gereja, pelayanan dari kecil saya sudah pelayanan, saudaraku. Tetapi jujur di hati terdalam ada sesuatu yang kering. Ada sesuatu yang boleh saya katakan sedang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dimulai dengan satu kalimat, untuk apa aku hidup? Betul saudaraku, mungkin Anda yang mendengarkan renungan ini juga sedang mengalami fase-fase itu, atau mungkin sudah pernah melalui fase-fase itu. Atau mungkin belum, tetapi suatu hari Anda akan memasuki fase-fase ini. Karena kita akan bisa berpikir begini, ngapain aku hidup ya? Masa hidupku hanya begini-begini saja? Tuhan ciptain aku untuk apa sebetulnya? Maka berlanjut saudaraku masuk lebih dalam pencarian makna hidup yang saya kejar dalam hidup saya. Karena saya tidak puas dengan pulang pergi gereja, pelayanan, tulisan Kristen di KTP saya, dan masih banyak lagi yang bersifat liturgi. Itu membosankan untuk saya. Maka saya mencoba merenungkan dan perjalanan panjang sampai saya menemukan suara kebenaran ini. Akhirnya saya mulai mengerti saudaraku bahwa hidup itu adalah anugerah. Dan hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang seorang manusia dengan segala kerumitan, watak karakter, latar belakang, tingkat pendidikan dan semuanya. Yang diramu jadi satu bahwa hidupnya seorang manusia itu adalah pilihannya sendiri. Kalimat ini pasti tidak asing bagi kalian semua. Hidup itu adalah pilihan. Belum sampai di situ, pilihan apa pastor? Memilih apa dalam hidup ini? Orang kita terjebak dalam rutinitas setiap hari. Betul nggak? Bangun tidur, antar anak sekolah, ya begitu terus berulang puluhan tahun sampai tua, menua, terus sampai sakit-sakitan, meninggal, selesai. Maka pagi hari ini saya mau ajak kepada kita semua pendengar renungan The Message untuk mengerti bahwa apa yang menjadi isi pilihan hidup kita itu sangat penting, saudaraku. Karena kau dan saya hidup tidak hanya untuk hidup dan buang-buang waktu kita di bumi ini. Atau kita hidup bukan hanya untuk menyelesaikan semua agenda hidup kita sendiri. Tetapi semakin kita sadar bahwa apa yang kita cari di hidup ini, kalau kita andalkan Roh Kudus dan kita kejar perkenanan kehendak Allah, kita akan semakin tahu bahwa maunya Tuhan kamu hidup itu adalah untuk menyelesaikan tugasnya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harusnya kita mengerti dan harusnya kita segera secepat mungkin untuk menemukan tujuannya Allah dalam hidup kita itu apa. Bukan hanya pulang pergi gereja dengan liturgi keagamawian. Percayalah saudaraku, itu akan mengeringkan kekristenanmu. Itu akan membosankan karena di dalam liturgi itu hanya begitu-begitu saja dan kita dibingkai liturgi yang kadang seringkali tidak membuat kita berjumpa dengan Allah. Tetapi pemahamanmu yang mengejar apa tujuan hidupku di bumi ini dan apa maunya Tuhan atas hidupku, itu yang akan membuat kau dan saya tidak perlu dikejar-kejar. Kita akan mengejar Tuhan dan punya ambisi khusus yang membidik maunya Tuhan apa dalam hidup kita. Maka keberimanan kita kepada pribadi Tuhan Yesus itu akan semakin tajam, semakin berkualitas dan semakin berbobot, saudaraku.
Itulah kekristenan yang sesungguhnya seharusnya. Maka hidup ini penuh dengan pilihan. Tapi kalau kita salah memilih, fatal akibatnya. Pilihan-pilihan di dalam hal-hal sederhana, hal-hal kecil, itu pun bisa berdampak besar. Maka kalau kita sudah bertuhan dengan benar, maka pilihanmu pasti didrive ke tentang Tuhan. Itu loh yang saya maksud, saudaraku. Jadi jangan sibuk pelayanan dulu, tapi fokusmu duduk tenang dulu. Pahami dulu maunya Tuhan apa dalam hidupmu. Motifmu benar dulu, baru gas. Itu pasti akan benar. Tapi kalau enggak, pasti meleset. Nanti tentang diri kita lagi. Akhirnya apa yang kita lakukan itu hanya untuk kesenangan kita, hobi kita. Kayak saya nih berkhotbah, hobinya khotbah jadinya. Padahal seharusnya hobinya menyenangkan hati Allah. Ngerti ya saudaraku ya? Lah, itulah yang saya sebut dengan hidupmu bisa berbobot kalau Anda mengerti pilihan-pilihan mana yang harus kamu pilih dalam hidupmu. Yang intinya, koridornya, garis besarnya untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Maka temukan jawaban itu dalam setiap tekukan hidupmu. Ngerti ya saudaraku? Itu udah gampang loh. Maka sekali lagi, hidup adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Hidupmu dan hidupku mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu yang membuat Tuhan senang dulu sama kita. Itu yang membuat Tuhan tidak sedih sama hidup kita. Oh, anakku ini paham nih keselamatan yang kuberikan. Dia kerjakan dengan takut dan gentar. Tuhan sudah lega dulu hatinya. Wah, puji Tuhan. Anak-anakku akan berjuang untuk menyelaraskan apa yang ku mau. Tuhan akan tolong. Gitu loh saudaraku, pathway-nya begitu. Tuhan akan tolong kita. Dari masalah hidup, kesusahan hidup, kita dicampakkan orang yang kita kasihi, kita dikhianati orang-orang yang kita percaya, kita menderita di bumi ini, kita merasa ini dan itu semua dipakai Tuhan, saudaraku. Supaya Anda dan saya semakin menemukan maunya Tuhan, menemukan iman di dalam Kristus Yesus, menemukan bagaimana menjadi Kristen-Kristen yang sejati melalui itu semua. Diramu Roh Kudus bekerja, terus dihantam kita. Mau nyerah, Roh Kudus kasih kekuatan. Mau ambruk, Roh Kudus beri kekuatan. Gak kuat berhenti, gak kuat berdiri, Roh Kudus angkat kita. Habis air mata kita tertunduk menangis, habis Roh Kudus peluk dan hibur kita. Itu hebat saudaraku. Setelah itu baru kita akan terus mengalami pembaharuan budi, terus berjalan. Tambah pinter, kelas kita naik, tambah pinter. Tambah cerdas ini orang. Tambah pinter. Ketemu yang level 1 udah lewat, level 2 lewat, level 3 lewat, terus sampai level-level tinggi. Udah lewat, tambah cerdas. Pembaharuan budi, pembaharuan akal, pikiran, perasaan, kehendak, terus naik. Hidupmu adalah pilihanmu bersama dengan Tuhan. Hidup adalah pilihan, yes, memilih apa yang Tuhan mau. Disakiti, ngampuni. Ini. Pokoknya maunya Tuhan. Tajam. Lama, saudaraku, bebannya Tuhan akan diletakkan penuh atas kau dan saya. Apa selanjutnya? Setelah kita melakukan keselamatan dengan benar, Tuhan mau yang kedua. Kamu harus mengerti apa yang menjadi kehendakku total atas hidupmu dan atas orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang dekat kepadamu, keluarga intimmu, keluarga rohanimu, orang-orang sekitarmu yang belum mengenal Injil. Aku minta kau terbeban dengan itu semua. Itu kata Tuhan. Kita garap diri kita, mulai kita hidup bukan untuk aku lagi,
mulai imannya tambah naik kelas seperti Yesus. Hidupku jangan sembarangan, karena kalau aku sembarangan banyak jiwa rontok karena hidupku. Berarti hidupku harus benar-benar hidup di dalam koridor iman Kristen, yang artinya iman di dalam Kristus Yesus. Wah, rapi saudaraku, mulai hidup kita jadi penginjilan. Menginjil bukan menginjil secara langsung itu bukan, tetapi menginjil di dalam kelakuan kita, di dalam perbuatan kita, menginjil hidupnya seperti Kristus ditampilkan. Nah, ini yang harus kita kejar. Levelnya para pencinta suara kebenaran harusnya sudah di sini, saudaraku. Berarti moral umum harusnya bukan PR lagi. Itu sudah selesai. Wah, menginjil terus hidupnya benar. Kok bisa orang dunia akan ngomong, kok bisa begitu? Kok bisa masih bahagia? Kok bisa damai hidupnya? Kok bisa gak bercerai? Kok bisa mengampuni? Kok bisa ini dan itu dunia mulai mengamati hidupmu dan hidupmu. Kita tampilkan Kristus dalam hidup kita. Lah, kita menangkan jiwa-jiwa. Ada yang bisa kita bawa ke gereja lokal kita. Puji Tuhan. Kita punya target diri. Aku mau penuhkan orang-orang yang sudah tidak ke gereja, sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak pernah berdoa, itu mau saya bawa ke rumah Tuhan, ke gereja lokalku, supaya bisa dimuridkan, dirawat di situ, dan hidup seperti aku hidup. Tapi ada juga yang tidak bisa. Tidak apa-apa. Kamu dan saya tetap jadi garam, tetap jadi terang. Terus dimanapun, di pekerjaan, dimanapun, di lingkungan, dimanapun. Show up Jesus in our life. Itu yang dimau Bapa. Artinya apa, saudaraku? Hidup adalah pilihan, betul. Pilihanku memilih apa yang menjadi beban hati Bapakku dan beban Tuhan Yesus untuk aku garap dalam hidupku. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Semoga Anda mengerti hal ini. Berulang kali saya sampaikan hal ini, saudaraku. Ya, itu baru berkat yang sesungguhnya. Kalau kau dan saya sampai di level itu. Anda dan saya sembuh dari sakit penyakit kronis itu belum berkat yang sesungguhnya. Anda dan saya diloloskan dari hutang piutang, dari cengkeraman masalah ekonomi, itu bukan berkat yang sesungguhnya. Tetapi seorang manusia ketika sudah mengerti apa yang menjadi isi hati Allahnya dan bisa bekerja sama dengan Allahnya untuk menggapai banyak jiwa-jiwa dalam hidupnya, itu baru orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Sungguh saudaraku, saya ngomong begini, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi mulai pagi hari ini saudaraku, jangan males-males dekat sama Tuhan. Ke gereja, jangan lupa ke gereja. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sedang liburan, ini kan libur panjang nih. Ya, jangan malas ke gereja, cari gereja terdekat. Amin. Ya, cari gereja terdekat, datang beribadah. Ya, kalau enggak kemana-mana, ke gereja dulu, pulang baru pergi. Pulang dari gereja baru mau pergi makan, mau ke mana. Belajar dari hal-hal kecil. Belajar doa yang baik. Belajar memuji menyembah Tuhan. Di gereja nyanyi yang benar. Alami Tuhan. Saya ngomong begini saudaraku, apa ya? Itu hal-hal kecil remeh yang menjadi penjembatan, serabut-serabut kecil. Tidak fatal tapi penting. Yang bisa membawamu dan membawaku menghargai Tuhan dimulai dari hal kecil. Jadi hidup kita adalah pilihanku menghargai Tuhan, mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, sampai aku bisa menjadi sahabat Tuhan dan aku bisa berbagi beban tentang bebannya Tuhan. Amin, saudaraku. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita, menentukan masa depan jiwa-jiwa di sekitar kita, menentukan bagaimana perasaan Tuhan atas hidupmu dan hidupku.
Maka ayo jangkau jiwa saudaraku mulai hari ini. Jangan malas untuk menjangkau jiwa. Dimulai dari jiwa kita terlebih dahulu. Selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah, selamat melayani bagi yang melayani. Tuhan memberkati hidupmu. Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.